StudyRocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Miss Mai dan Miss Opi di pembelajaran virtual tematik level 1 Esa Karim. Apa ya tema kali ini? Yuk kita belajar. Sebelum belajar, Miss mau berikan 2 pertanyaan dulu nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pertama, dapatkah kamu menghitung semua benda yang ada di alam semesta? Pertanyaan kedua, coba sebutkan benda-benda yang kamu ketahui atau terlihat di langit dan benda-benda yang ada di bumi. Silakan dijawab ya. Anak soleh, tujuan pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Temanya tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tujuan kali ini yang pertama, membaca teks bacaan dan mengetahui beberapa informasi dari bacaan. Yang kedua, mengenal dan mengelompokkan bangun dasar dari mengamati benda konkret. Yang ketiga, menuliskan dan mengetahui makna kata-kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar dan atau eksplor lingkungan. Selamat belajar! Kegiatan yang pertama adalah membaca. Jadi anak-anak soleh semangat ya belajar membacanya agar semakin lancar membacanya. Nah, di modul silahkan dibuka ya. Kegiatan yang pertama adalah membaca. Di sana ada teks atau bacaan yang berisi berbagai macam informasi. Silahkan dibaca baik-baik dan diperhatikan apa isi dari bacaan tersebut. Nah, Miss akan ulas sedikit ya tentang isi dari bacaan tersebut yang berjudul benda di sekitar kita. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Quran Surah Shad ayat 27. Jadi di dalam Al-Quran, Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa segala benda yang Allah ciptakan itu tentu ada tujuan atau maksud atau ada hikmahnya. Tidak begitu saja diciptakan tanpa maksud ya. Jadi pastinya ada manfaat atau hikmahnya. Contohnya nih, Allah menciptakan tumbuhan, pepohonan, binatang, dan sebagainya. Manusia dapat membuat kertas dengan bahan kayu. Nah, kayu itu dari pepohonan yang Allah ciptakan ya. Nah, serat dari kayu juga dapat dibuat kain loh. Ada yang tahu cara membuatnya? Nanti kita bisa lihat ya dari video tentang sebuah pabrik yang memproduksi kain dari serat kayu. Banyak ya, kita bisa lihat videonya. Nah, kain itu sangat kita butuhkan untuk menutup aurat. Coba kalau kita sudah memakai baju pastinya malu dong karena aurat kita terlihat. Jadi kita membutuhkan kain untuk menutup aurat kita ya. Nah, salah satu bahan untuk membuat kain ada juga yang dibuat dari serat kayu. Dan kayu itu dari pohon. Pohon itu diciptakan oleh Allah gitu ya. Jadi kita harus bersyukur atas segala yang Allah ciptakan karena banyak sekali manfaat dan hikmahnya untuk kita. Ayo kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb penguasa alam. Kegiatan berikutnya adalah mengamati. Perhatikan benda-benda di sekeliling rumahmu. Amati bentuk-bentuknya. Guntinglah gambar benda-benda berikut yang ada di modul. Coba dilihat modulnya ya. Lalu ditempelkan pada kolom yang sesuai dengan jenis bentuk permukaannya. Misalnya di rumah ada benda yang berbentuk hanger. Hanger itu adalah gantungan baju. Bisa dilihat ya di lemari pakaian di rumah.
ada hanger atau gantungan baju. Nah, bentuknya seperti sebuah segitiga atau terlihat di tabel di situ. Silakan anak-anak soleh kelompokkan berdasarkan bentuk permukaannya. Ada yang berbentuk segitiga, sisinya ada 3 ya. Ada yang berbentuk persegi, bangun datar yang sisinya ada 4 dan sama panjang. Dan ada juga yang berbentuk persegi panjang, bangun datar yang terdiri dari 4 sisi yang bentuknya seperti di kolom ketiga ya. Nah, nanti di benda-benda yang ada di terlihat di gambar di modul silakan digunting lalu ditempelkan sesuai dengan jenis bentuk permukaannya. Contohnya di situ ada gambar hanger ya berbentuk segitiga, berarti ditempel di kolom pertama yang berbentuk segitiga gitu ya. Dan seterusnya. Hai anak soleh, masih semangat kan belajarnya? Ayo kita lanjutkan ke kegiatan ketiga yaitu menulis. Anak soleh, ayo amati lagi benda-benda di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel yang ada di modul ya, diisi di kolom yang sesuai. Tulis dengan huruf kecil ya. Nah, untuk mengetahui benda-benda yang permukaannya kasar atau halus, tentunya harus disentuh atau dipegang dengan tangan. Nanti silahkan di rumah diamati lalu disentuh permukaan benda-benda yang diamati. Contohnya untuk permukaan batu, silahkan disentuh batu tersebut seperti apa. Nah, ternyata permukaannya kasar, maka ditulis di kolom benda yang permukaannya kasar. Kemudian anak soleh juga bisa mencoba menyentuh permukaan cermin, ternyata permukaannya halus, maka ditulis di kolom benda yang permukaannya halus gitu ya. Dan seterusnya silakan diamati juga untuk benda-benda yang lainnya. TunePocket.com